Hai guys, siapa di antara kalian fans Gundam sejati yang waktu itu nonton film Kukurus-Doan Island di bioskop? Kalau gue sih udah pasti nonton di bioskop yang paling bagus ya sama temen-temen. Di video kali ini, saya mau bahas salah satu mobile suit yang udah dijadiin Gunpla dan muncul di movie ini. Yes, Gun Cannon versi origin atau versi Kukurus-Doan Island yang rilis tahun 2023, harganya 2.300 yen. Buat saya sih ini penantian yang lumayan panjang ya. Nunggu dari tahun 2016 dikasih harapan kan ada Gunpla Gun Cannon origin tuh. Terus kayak, kapan ya Gun Cannon biasa dikasih versi originnya? Dan sekarang udah dikabulin nih sama Bandai. Langsung sikat 2 nggak sih biar bisa dipose segeng sama RX-78. Lucu sih, ini box artnya ngambil salah satu adegan dari filmnya. Dan langsung kita unboxing dulu buat as always ngecek runnernya kayak gimana sih. Buat price point 2.300 yen ya, sebenarnya agak lumayan tinggi sih. Tapi ya dikasih 2 backpack dan molding baru, jadi ya udahlah ya. Nanti kita bahas di akhir aja. Jadi apakah ini runnernya sama kayak Gun Cannon origin tahun 2016? Beda tapi sama. Yang sama tuh cuma bagian inner frame-nya doang. Tuh ada tulisan di runnernya Gun Cannon origin. Tapi buat part sisanya yang tadi saya bilang beda tapi sama tuh ya beda. Nama runnernya tuh Gun Cannon Kukurus-Doan. Cuma secara bentuk masih banyak part yang sama kok, bahkan identik dengan Gun Cannon origin. Ini yang paling saya suka, dikasih optional hand 5 biji, tangan kebuka, tangan ketutup ngepal, sama satu lagi trigger hand. Kalau mobile suit bervisor sih saya paling seneng detail dalamannya ya. Dan Gun Cannon ini ya oke lah. Masih sama kok detailnya kayak Gun Cannon origin 2016. Kalau kalian mau nonton saya ngerakit Gun Cannon cuma 1 jam doang, ada di sini ya di bagian archive live. Biasanya sih banyak topik menarik ya, atau buat jadi pengantar tidur juga ya boleh lah. Nah, sekarang saya mau bahas film Gundam original loh ya, RX-78 yang akhirnya balik lagi ke layar lebar setelah 40 tahun. Di film Kukurus-Doan Island ini, semua staff dari anime Gundam jadul tuh banyak yang balik lagi. Utamanya sih pembuat cerita aslinya ya, Yoshikazu Yasuhiko-sang, yang beliau bilang katanya ini partisipasi terakhir dia buat di seri Gundam. Respect mentok pak. Terima kasih banyak udah bikin film ini yang bikin saya nangis kebon dari awal sampai akhir filmnya. Jadi di awal filmnya tuh ada tulisan diadaptasi dari episode 15 Mobile Suit Gundam. Kayak anjir, ternyata franchise ini tuh umurnya udah lumayan tua banget ya, 40 tahun. Dan setelah 40 tahun ini kita masih bisa lihat aksi dari karakter originalnya. Ibaratnya apa ya? Reuni 40 tahunan tapi kita doang yang tua, mereka enggak gitu. Amuronya aja umurnya masih 16 tahun. Opening scene-nya aja buset keren parah itu, ada GM lawan Zaku rongsokan. Kayak tiap detik tuh reaksinya kayak anjing keren banget ini, keren banget. Lucunya tuh pasti pilot GM-nya tuh udah jumawa ngelihat Zaku rongsok kayak gini doang gampang lah. Gue nih punya mobil suit paling baru dari Earth Federation. Mana mereka berdua lagi, terus pas GM satunya dibacok sama Zaku. GM yang satunya kayak langsung ketar-ketir takut gitu loh. Ya udahlah, pokoknya 2 GM dan 1 Gunperi itu hilang di pulau itu. Jadi sebenarnya ada apa sih di pulau itu? Ini ngomongin sedih lagi ya. Sedih aja sih lihat full timnya kru White Base yang lagi briefing biasa aja gitu. Amuronya juga tengil banget. Terus lucunya tuh si Slagernya kan cabut gara-gara ya biasalah drink dulu. Ada banyolan khasnya si Kai sama Selamasnya. Cakep banget itu sumpah. Terus ya si White Base ini punya misi buat menyelidiki kenapa sih GM sama Gunperi tuh bisa hilang di pulau itu. Yang tadi saya bilang GM tuh produksiannya masih baru loh, dan ibaratnya kayak lah kok ini baru aja udah kalah sih, kenapa ya? Terus ada salah satu karakter favorit saya namanya Job John. Dia comeback yang bentuknya tuh jadi agak gantengan sekarang. Kerjaannya masih sama, pilotin Gunperi. Sebenarnya dia tuh karakternya nggak terlalu mencolok tapi cukup berkesan lah buat saya. Vibes-nya tuh ibarat kalau kalian nonton JoJo Golden Wind ya, sama kayak si Fugo lah, yang cuma muncul sampai setengah seri doang tapi di akhir serinya juga masih tetap berkesan. Nah, terus kan Amuro datang ya ke pulau itu dengan RX-782 Gundam yang udah terkenal banget sama tentara Zeon dengan julukan White Devil atau Shiroi Mobiru Sutsu yang artinya mobil suit warna putih. Nih ya, bayangin sama kalian, RX-782 Gundam tuh emang sejago itu, ngancurin banyak Zaku, masih bisa kabur, udah dikejar-kejar Char Aznable di luar angkasa sampai turun ke bumi. Tapi ngelawan Zaku rongsok yang dipilotin sama Kukurus-Doan kalah loh. Bayangin coba Kukurus-Doan tuh sejago apa. Yang saya suka dari film ini tuh kartun banget lah. Kayak dialog, ekspresi, sama humornya, tapi masih kental dengan sentuhan nuansa real dan natural. Contohnya kayak adegan Bright Noah yang overthinking apa dia terlalu keras ya sama krunya. Atau Slager yang habis minum-minum skip rapat tiba-tiba datang bawa solusi. Mau nyobain pengadilan militer nggak? Cing, itu lucu banget. Yang bikin nangis kebon lagi nih ya, pas gengnya White Base mau meluncur terus ada lagu Shutsugeki Jumbi yang itu kena banget lah. Terus pas GM Slager naik ke core boosternya Sela kayak sayang banget GM-nya cuma jadi meme doang, nggak keren. Terus ya penggambaran RX-78 di movie ini tuh emang horor. Bayangin kalian tentara Zeon lihat sebuah tirai yang di bawahnya tuh ada kaki warna merah. Apaan tuh? Terus dibuka pelan-pelan. Buset,
kepala RX-78 di depan muka banget, itu kayak jantung copot nggak sih? Ya udah, langsung wafat. Best jump scare sih itu. Terus balik lagi bahas Kukurus Doan yang jago banget cuma pakai Zaku Rongsok lawan 3 Zaku High Mobility yang 2-nya tuh berhasil di-kill sama dia. GG Gimang. Terus ya pas Kukurus Doannya mau kalah ditolongin sama RX-78 yang ala-ala kena cahaya gitu, terus ada lagu tetetetetetetetet. Ojing, itu juga keren banget sih. Pokoknya movie ini solid story with solid ending yang anjir sedih banget lah. Di akhirnya tuh kita masih dikasih lihat loh White Base jalan-jalan buat keliling pulau. Itu very breathtaking sih. Dan ini ada beberapa adegan yang saya suka, tapi menurut orang lain ya mungkin kayak ngapain sih di film kayak ginian ada adegan gini? Yes, adegan kumpul keluarga, terus manjat tebing, benerin selang pompa air, terus nyelam ke laut. Ini tuh menegaskan statement kalau dari awal tuh Gundam tuh emang bukan film robot, tapi emang film tentang manusia yang bumbunya aja robot. Storytellingnya juga old fashion, ibarat kayak apa ya, disuguhin makanan sama nenek kurang lebih kayak gitu, tapi ini yang buat kakek nggak sih? Saya bisa bilang film Kukurus Doan ini emang cocok buat kalian yang mau nostalgia sama kru White Base dan teman-temannya, dan mungkin buat generasi atau fans baru yang pengen lihat film Gundam tuh kayak gimana sih? Ya kayak gini, bukan yang robot-robotan perang terus setiap detiknya. Dan karena ikatan spiritual saya sangat kuat dengan Gun Cannon ini, makanya saya memutuskan untuk mengoleksi 2 Hage Gun Cannon Kukurus Doan Island version yang harganya sebenarnya agak mahal sih buat saya, cuma ini dapatnya murah. Coba tebak berapa? 1, 2, 3. Ketebak nggak berapa? Yes, saya dapat ini nggak terlalu mahal ya, rate under 110. Berarti sekitar 250 ribuan sebijinya. Worth it banget kan? Apalagi kalau mainan ini ada di wishlist mainan yang punya ikatan spiritual dengan kalian. Ngomong-ngomong ikatan spiritual, nantilah saya bahas di satu sesi khusus yang jelasin kenapa sih kalian tuh kalau mau beli mainan ya harus ada ikatan spiritualnya. Ini topik serius ya BTW, bukan bercanda. Udah nih, bentar lagi Gun Cannon-nya mau beres. Ini masih ngerakit backpack-nya yang sangat amat keren karena ada gimmick pistonnya. Nantilah kita bahas lebih lanjut. Ini udah jadi nih backpacknya, tinggal kita tempelin ke main bodinya Gun Cannon. Dan cara high grade Gun Cannon Kukurus Doan Island versionnya udah beres. Ada versi punya Kaishiden dan Hayato. Beda backpacknya doang kok, sama kalau lebih detailnya sih di bagian markingnya ya. Satu box langsung dikasih 2 backpack, tipe cannon biasa dan tipe spray missile launcher. Ini saya mau lanjut bahas di mana sih bagian kerennya Gun Cannon ini. Yes, as always lah di bagian color separation. Coba kalian perhatiin Falcon yang ada di dada sebelah sini, kecil banget kan. Nah itu tuh direcreate dengan 1 parts doang loh. Ini nih gila ya, buat bikin detail kayak gitu cuma sekali colok parts doang. Colokan backpacknya pakai standar format colokan HG, jadi kalian tinggal langsung pasang aja ke HG Gunpla apapun. Contohnya di sini saya langsung pasang ke RX-782 Gundam Origin yang tus langsung masuk gitu kan. Kalau di bagian cannonnya sih nggak ada problem apa-apa. Cuma di backpack spray missile launcher tuh ada 1 part khusus yang harusnya tuh nge-slide ke bodinya Gun Cannon. Jadi kalau mau dicolok ke high grade lain harus agak diotak-atik sedikit. Nggak terlalu susah kok, antara kalian patahin si colokan buat ke body Gun Cannon-nya atau bikin lubang baru yang agak naik ke atas sedikit. Terus buat standar desain HG Gun Cannon ini ya looks-nya Gundam Origin banget lah, yang mana modern, agak mekanikal, atau kalau boleh saya bilang akurat sama manga Gundam Origin sih. Gimmick paling exciting dari Gun Cannon ini jelas lah ya, pistonnya nih bisa keluar masuk yang bikin cannonnya tuh feel-nya lebih ke real dan mekanikal. Terus bagian perutnya juga ada artikulasinya yang bikin Gun Cannon ini bisa bungkuk, dan bagusnya pas bungkuk ini nggak ada bagian yang kopong. Terus ini ada detail open hand. Saya sebagai yang punya HG Gun Cannon pertama tuh ini kayak teknologinya tuh udah beda banget nggak sih selama 20 tahun. Detail spray missile launchernya juga kan respect banget tuh, bisa sampai bikin bolong-bolong kayak gitu. Terus part separation di backpacknya juga gokil sih, ini bisa bikin dark gray sama gray biasa, yang mana pas rakit backpacknya tuh cuma butuh 3 parts loh. Sama ini nih, color separation di bagian spray missile launchernya juga keren, bisa nyetak bagian belakangnya dengan jelas. Terus ini ada sebuah effort yang patut dikasih respect karena mau bikin inner frame ala-ala, ya ada detail kabelnya dikit oke lah ya. Dan yang harus dikasih respect lebih gede lagi adalah di bagian dimana tiap kali ada artikulasi itu, part kayak gini yang nggak kelihatan dikasih detail warna abu yang lebih bikin kesannya tuh mekanikal. Dan apa ya, lebih padat partsnya. Kayak di bagian lutut ini, terus di bagian kaki ini nih yang paling respect sih, kan nggak kelihatan ya kalau misalnya kita ngegerakin kaki kayak gini tuh. Tapi masih dikasih aksen detail yang level perhatian Bandai terhadap kit Origin tuh ya udah
Respect. Ini posing paling flexing dari gun cannon, bisa ngeliatin lehernya yang bisa naik ke atas, terus perutnya bisa bungkuk, bagian lutut yang berwarna abu dan gak kopong, dan terakhir gimmick piston yang bikin overall looks dari gun cannon ini robot banget. Terus ini ada pose khasnya gun cannon yang kayak lagi nunduk sambil tangannya ngebuka. Kelihatan oke banget lah kalau diposein kayak gini. Terus ini ada gun cannon posing lagi megang beam rifle, tapi ini versi bukan originnya ya. Bedanya yang origin sama enggak tuh di mana sih? Kalau yang biasa itu dia tangannya tuh megang ke magazine. Kalau yang versi origin, tangannya tuh megang ke atas bagian sebelah sini nih. Kelihatan kan bedanya? Terus ini pose gun cannon Hayato lagi nembakin spray missile launcher. Ini ada sedikit bahasan antena kepalanya gun cannon, jadi bentuknya tuh agak-agak chonky gitu. Kalau kalian bisa merhatiin bedanya, antenanya tuh nggak tipis lah. Sebuah tips nih, agar lebih keren lagi, easy lah. Tinggal kalian amplas sampai dengan ketipisan yang kalian pengen. Ini posing gun cannon yang ada di salah satu scene dari movie Kukurus Doan Island. Dan ini perbedaan gun cannon HGUC nomor 1 dengan versi gun cannon Kukurus Doan Island. Dulu kalau gun cannonnya mau keren, jelas harus pakai Gundam marker lah. Contohnya di bagian Vulcan yang warna kuning, terus visor matanya yang warna hijau, dan yang paling jelas di bagian beam rifle yang warna kuning ini. Kalau feelsnya mau mekanikal ya harus ngewarnain dalemannya pakai warna abu biar ada kesan pakai inner frame. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu, pajang bareng 2 gun cannon bareng RX-782 Gundam Origin. Ya, versi gunpla dari Gundam Origin buat kita semua mungkin jadi penantian panjang yang kayak, akhirnya nih bisa pajang bareng segeng. Mungkin ada yang udah nunggu 20 tahun, 10 tahun, atau mungkin kalian bisa langsung beli setelah nonton review dari saya. Pokoknya gun cannon Origin ini jadi salah satu yang must have banget buat kalian fans Gundam sejati. Utamanya sih karena bentuknya klasik dan ada sentuhan modern mekanikal dari seri Gundam Origin. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.